Saudaraku semua, saya sudah berada di depan kantor Desa Sungai Linong, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis ya. Nah, ini desanya ya, yang seperti kita lihat di awal tadi ya. Nah, bahkan di atas tadi ada nampak tower antena wifi. Nah, antena wifi itu gratis bagi siapa saja yang ada di Desa Sungai Linong ya. Nah, di Desa Sungai Linong ini adalah desa penghasil sapi Bali terbanyak ya. Bahkan menjadi lumbungnya sentra daging di Kecamatan Siak Kecil ya. Rata-rata ngambil daging dari sini, baik itu untuk korban ataupun untuk pesta. Nah, sekarang kita akan menuju ke tempat para peternak sapi yang ada di Sungai Linong. Sudah sampai di kebun kelapa sawit milik Pak Siswanto ya, yang mana kebun kelapa sawit ini didirikan kandang sapi ya. Bahkan sapinya ya ditempatkan di sini ya, dibuatkan kandang di sini. Nanti kalau sudah siang jam 10 ataupun jam 1 biasanya digembalakan di tempat ini sebagai ternak sapi ya, milik Pak Siswanto. Nah, itu di dalam kemudian tuh ya, nah, itu ada tanaman seperti tebu-tebuan itulah, rumput tebu ya kalau kami menyebutnya. Nah, itu rupanya banyak itu. Itu junior saya udah di situ, di sela-sela pohon sawit nih ya, pohon sawit nih. Ini kadang sapi buang kotorannya di sini nah. Ini bukti akarnya ya. Nih, mencari makanan ya dari kotoran sapi ini. Untuk jumlahnya 14 ekor. Dan sapi ini ya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis ya. Dulunya dapat 2 ekor rata-rata. Ada yang 1 ekor, ada yang 2, ada yang 3. Dengan bertahap-tahap ya. Paling enggak 3 tahun sekali. Dan sistemnya bergulir ya. Nah, misalnya ukuran seperti itu, udara seperti ujung situ. Nah, ini itu kalau udah sebesar gitu digulirkan lagi ke yang lainnya ya. Jadi satu desa ini hampir penuh. Bahkan ada yang modal sendiri untuk beternak ya. Nah, karena desa saya lumbung sapi Bali ini. Nah, kalau yang sebesar ini di tempat saya itu sekitar 11 sampai 12. Nah, itu. Nah, ini disediakan di setiap pohon ya, pinter sekali ya. Di setiap pohon ini disediakan makanannya. Nah, nanti jikalau dia katakanlah pipis ataupun membuang kotoran, nah di sekitar itu saja. Nah, ini ya tampak kandang sapinya, termasuk sangat bersih ya. Itu sebagai tempat minumnya di situ. Nah, ini kalau tempat saya menyebutnya tangkos, tangke kosong. Nah, ini bekas tangkai dari buah-buah kelapa sawit ya, dibakar juga untuk pelepah-pelepah ini, kemudian dicampur dengan tai sapinya ini. Nah, tai sapi itu lama-lama akan mengering dan bisa terbakar. Nah, kemudian abu ini dimanfaatkan ya untuk menyiram sekelilingnya kelapa sawit karena untuk kadar nitrogennya sangat tinggi. Dulurku semua ya, nah, kita akan berkeliling lagi, barangkali menemui orang yang saya kenal, yang mau saya ajak sedikit berbincang ya, karena saya ini pemalu. Akan lumbungnya sapi Bali di Desa Sungai Linong ya. Nah, ini habis digembalakan. Nah, ini dia. Nah, pemiliknya Pak Muji ini ya. Nah, beliau asli transmigrasi dari Banyuwangi.
Dan transmigrasi itu tahun 1980. Nah, beliau datang ke sini masih kecil, tapi tahu sejarahnya untuk transmigrasi ini ya. Untuk jalan saja sudah disemenisasi ya, jalan ke perkebunan kelapa sawit seperti ini. Yang Bengkalis ini kabupaten luar biasa ini. Saya bangga bisa hidup ya, mencari rezeki di Kabupaten Bengkalis ini. Kita akan cari sapi yang digembalakan. Nah, ini sore hari tentunya sudah selesai mengembalakan untuk sapi-sapinya ya. Cara mengembalakan ya di sini, di kebun-kebun kelapa sawit seperti ini. Itu mayoritas semuanya seperti itu, tapi juga diaritkan ya untuk makanan tambahan malam harinya. Nah, cara mengembalakannya seperti itu ya. Nah, ini terlihat gemuk-gemuk nih sapinya. Ini sapinya Mas Mariono, panggilnya Mas No, Desa Sungilino ya. Berapa Mas jumlah sapinya ini Mas? 9. Wah, 9, luar biasa. Emang luar biasa nih sapinya, gemuk-gemuk. Masih keturunan sapi Bali ya. Nah, ini. Wah, gemuknya. Ini ki piro nek sapi ngene iki regane? Paling anggaran 12 lah, Pak. Wah, 12 kan. Berarti sama seperti yang saya ucapkan. Karena saya kemarin habis menjual sapi juga ya. Nah, saudaraku, ini udah sore. Dan saya akan mencoba menemui nanti salah satu orang yang ada di dekat rumah saya aja, tetangga saya. Beliau transmigrasi dari Kabupaten Sragen. Nyoteng-nyoteng sapi. Ayo Pakde, nyoteng sapi. Ini punyanya Pak Giman ya. Tuh ada satu sapi di dalam. Dia sudah mau melahirkan bayi. Yang lainnya masih di ladang, belum pulang tuh digembalakan ya. Itu ada satu. Kemarin beliau menjual sapi ini 5 ekor untuk mondasi rumahnya. Itu rumahnya mau dibuat mewah ya. Ini dia fondasinya, yaitu 8 kali 14. Luar biasa, 8 kali 14. Beliau adalah transmigrasi swadaya mandiri dari Kabupaten Sragen tahun 2006. Kan transmigrasi ini dibuka tahun 80 karena mengalami musibah banjir yang besar. Banyak penduduk yang pulang lagi ke Pulau Jawa dan transmigrasi yang lokal ya, sehingga banyak ditinggalkan. Akhirnya pas di tahun 2006 itu diadakan penambahan penduduk lagi. Nah, ini jalurnya sangat panjang ini saudaraku semua. Nah, jalannya sudah bagus sekali. Ini di sebelah rumah. Nah, ini dari Bandung tahun 2008 beliau datang dari Bandung. Kali ini saya berada di tempatnya Pak Disurip, transmigrasi tahun 2005 yang berasal dari Cilacap. Nah, itu saja, semoga ya, karena ini sudah kesorean. Besok disambung lagi. Bila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.